السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tanda bahwa kita dimudahkan menuju syurganya Allah. Di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang di jalan tersebut dia bertujuan untuk mencari ilmu Allah, maka sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Walaupun kita masuk ke dalam syurganya Allah bukan dengan ibadah kita, bukan dengan amal kita, tapi tanda-tanda Allah mudahkan masuk ke dalam syurga ketika Allah mudahkan kita hadir di majlis-majlis ilmu. Maka ini harus kita rasakan betapa banyak hamba Allah yang lebih sehat dibandingkan kita, lebih kuat dibandingkan kita, lebih hebat dibandingkan kita, lebih dari segalanya dibandingkan kita, tetapi Allah tidak memilih mereka. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada seluruh orang-orang yang kita cintai. Dan sebelumnya mari sama-sama kita perbaiki niat kita hadir di sini. Tidak ada tujuan kecuali karena Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ilmu Allah, atau kita niat sebagaimana niatnya ulama-ulama saleh terdahulu niat. Pada kali ini kita akan membahas pembahasan baru, yaitu tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minal qawwamin bil qisti al-amirin bihi, anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min a'zami sya'airid din wa ahamil muhimmati 'alal mu'minin. Dan ketahui oleh kalian, wahai seluruh saudaraku, mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah jadikan kami dan kalian semuanya termasuk orang yang mendirikan keadilan. Dan bukan cuma mendirikan tetapi menyuruh dengan keadilan. Apa yang harus diketahui, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa sungguh amar, menyuruh dengan yang ma'ruf dan menghalangi daripada yang mungkar merupakan syiar agama yang paling agung. Syiar, tanda-tanda agama yang paling agung, termasuk salah satunya masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar juga merupakan hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh orang beriman. Hal yang paling penting bagi orang beriman. Siapa mereka orang beriman? Yang di dalam hati mereka ada keimanan kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya ada hari kiamat, percaya dengan qadar baik dan qadar buruk, semuanya. Tanda-tanda seorang itu beriman, maka termasuk bagaimana
perhatiannya kepada amar ma'ruf nahi munkar. Waqad amara Allah bidzalika fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hadda alaihi wa raghaba fihi wa shaddada fi tarkihi. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan sungguh telah memerintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya amar ma'ruf nahi munkar di dalam kitabnya Allah dan juga melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta fi alaihi, Allah menyemangati Rasulullah, menggemarkan Rasulullah tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan juga wasyaddada fi tarkih, agak keras teguran bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar mendapat teguran keras daripada baginda Rasulullah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya adalah daripada kalian sebahagian golongan umat yang mana mengajak kepada kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jihad fi sabilillah bagus. Ya, ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Ayat ini Allah turunkan, ada orang ataupun ada kelompok daripada sahabat yang mereka berperang di jalan Allah bersama Rasulullah, atau ada yang Rasulullah utus dengan pemimpinnya masing-masing. Tapi Allah mengatakan hendaknya ada di antara kalian umat yang mereka yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, termasuk juga mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Tidak semuanya harus berperang, harus ada yang tinggal di wilayah tersebut ataupun di kampungnya, di wilayah, di kotanya, yang mereka mempelajari dan mengajarkan kebaikan. Begitu juga wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh oleh mereka dengan yang ma'ruf, dengan kebaikan, dan menghalangi oleh mereka daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Siapa yang mendapatkan kemenangan? Yang pertama sifatnya mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Faqala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kuntum khaira ummah, kalian merupakan sebaik-baik umat. Kita ini merupakan sebaik-baik umat dibandingkan umat Nabi yang lain. Dibandingkan umat yang lain kita termasuk, bukan termasuk, bahkan kita merupakan umat terbaik. Tapi ada sifatnya. Bagaimana umat terbaik tersebut yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh oleh kalian dengan yang ma'ruf dan menghalangi daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian termasuk umat terbaik. Ini harus kita benar-benar rasakan. Banyak daripada umat-umat sebelumnya kepingin menjadi umat Nabiullah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para rasul sekalipun kepingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Allah juga mengatakan lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman sebahagiannya merupakan wali kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh dengan yang ma'ruf, menghalangi daripada kemungkaran, mendirikan salat, membayar zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka ini akan disayangi oleh Allah
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan bijaksana. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa salah satu antara kita dengan yang lain, antara mukmin dengan mukmin yang lain, antara mukminat dengan mukminat yang lain, antara mukmin dengan mukminat dan sebagainya, itu memiliki perhatian di antara satu dengan yang lain. Artinya wali kita, orang yang perhatian kepada kita bukan cuma keluarga kita, tapi juga mereka yang sesama Islam. Harus saling menegur, saling memperhatikan, saling amar ma'ruf, saling menghindari ataupun menghalangi daripada kemungkaran. Dan orang yang semacam ini akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini teguran keras sebagai contoh bagi kita, dilaknat mereka yang kufur daripada Bani Israel. Dari kelompok Bani Israel ada yang kufur mendapatkan laknat daripada Allah. Begitu juga ala lisani Daud, atas lisan Nabiullah Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat oleh Nabiullah Daud, Nabiullah Isa? Bima asaw, dengan sebab mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Juga penyebabnya mereka tidak menghalangi daripada kemungkaran yang mereka kerjakan. Tidak ada yang menegur ketika ada yang salah, tidak ada yang membenarkan ketika ada yang salah. Ini mereka dilaknat. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh begitu buruklah apa yang mereka katakan, yang mereka kerjakan. Dia orang yang tidak memperhatikan daripada Bani Israel dengan amar ma'ruf nahi munkar, yang terjadi mereka mendapatkan laknat. Ini sebagai contoh, walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bani Israel, begitu juga dengan kita. Dan harus kita akui agama ini kuat ketika ada amar ma'ruf nahi munkar. Nanti akan disebutkan, walaupun disuruh dan dianjurkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, tetapi ada adab yang harus diperhatikan. Tidak serta-merta kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan sekarang banyak terjadi kesalahan-kesalahan tentang amar ma'ruf nahi munkar yang pernah kita sampaikan. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi setelah terjadi kemungkaran baru mereka datang. Menunggu terjadi kemungkaran baru mereka menggerebek dan sebagainya. Padahal bisa saja mereka lakukan dari sebelum kejadian, sebelum terjadi kemungkaran. Tapi enggak, biar ada barang bukti katanya. Ini kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat di antara kalian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan khusus kepada para pemimpin, tidak menyebutkan khusus kepada para tengku-tengku, tidak menyebutkan khusus kepada para pemerintahan, enggak. Man ra'a minkum, barang siapa yang melihat di antara kalian, semuanya kena teguran. Apa yang kalian lihat mungkaran, satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Bagi yang memiliki kekuasaan, bagi yang mampu menegah dengan tangan. Arti yadun di sini walaupun kalimat bahasa Arabnya yad, tangan, tapi sebahagian mengatakan kekuasaan. Kita yang memiliki kemampuan untuk menegah kemungkaran tersebut dengan tangan kita. Kita sebagai ayah lihat anak melakukan kesalahan, bisa kita terjun dan langsung menegur dia dengan tangan, tingkah laku dan sebagainya. Kita yang memiliki jabatan, maka dengan kekuasaan jabatan yang kita miliki bisa kita tegah kemungkaran. Maka hendak falyughayyirhu,
hendaklah mengubah kemungkaran tersebut. Kita sebagai guru bisa menegah murid kita, santri kita. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka dengan lidahnya. Sampaikan dengan lisan, jangan kamu kerjakan, hindari hal tersebut. Ayo kita bayar zakat, ayo kita salat, ayo. Ini amar ma'ruf, menyuruh kepada kema'rufan, kebaikan, dan menegah daripada kemungkaran. Fa illam yastati' fa biqalbi, maka jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Maksud menegah kemungkaran dengan hati, ada rasa benci dan sedih ketika melihat kemungkaran itu terjadi. Wadzalika adhaful iman, dan ini merupakan selemah-lemah iman. Dia masih ada dalam hati kita kebencian ketika kita tidak mampu menegahnya dengan lisan dan kekuasaan dan tangan kita. Ada kebencian dalam hati kita, itu juga satu hal cara kita untuk menegah kemungkaran ataupun amar ma'ruf. Dan harus kita ketahui, ini tanda-tanda kelemahan iman. Kalau dengan hati pun tidak ada rasa, tidak ada kebencian, yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya, yang penting bukan orang terdekat dengan saya, biarin. Itu berarti iman kita bukan lagi lemah, tetapi hampir bisa dikatakan hampir mati. Dan ini harus benar-benar diperhatikan. Rasulullah tidak mengkhususkan kepada satu orang, tapi kepada semua kita. Arti menegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, artinya mengingatkan seseorang untuk kembali kepada manhaj yang telah diatur oleh syariat. Untuk menegah memberitahu kepada orang bahwa itu salah, tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebahagian secara tidak sengaja meninggalkan ma'ruf, secara tidak sengaja melakukan kemungkaran, maka datang kita ingatkan. Ada sebahagian secara sengaja karena lemah iman, diganggu oleh syaitan, diajak oleh kawan, maka datang kita untuk membantu bahwa itu tidak boleh, untuk mengajak dia untuk melakukan ma'ruf, tapi penuh dengan adab, penuh dengan tata krama. Banyak sekali sekarang terjadi gara-gara salah cara untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, perintah oleh kalian dengan yang ma'ruf. Ma'ruf adalah kebaikan-kebaikan, perintah Allah, baik itu yang wajib atau yang sunnah. Wanhau 'anil munkar, dan halangi mereka daripada kemungkaran. Kemungkaran ada kala yang haram, ada kala yang makruh. Qabla an tad'u, sebelum kamu berdoa, fala yustajabu lakum, maka tidak diterima doa bagi kalian. Dan sebelum kalian meminta ampun, maka tidak diampuni oleh Allah bagi kalian. Artinya, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita berdoa, kita minta ampun kepada Allah, Allah tidak menerima doa kita dan tidak mengampuni dosa kita. Kalau kemungkaran kita lihat, ini sering terjadi juga di dalam keluarga. Ada sebahagian daripada orang tua, si ayah lebih peduli dengan ibadahnya sendiri, sedangkan anak-anaknya enggak peduli. Ya, hati-hati. Doa yang kita panjatkan, istighfar yang kita istighfarkan, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yadfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan menghalangi rizki dan tidak akan mendekatkan ajal. Ada sebahagian takut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, takut akan seret rizkinya, sempit rizkinya, terhalang rizkinya. Ini kalau saya tegah, punya nanti saya dipecat. Kayak saya bilangin, takutnya saya dipindah tugaskan, akan dirumahkan. Enggak.
Rezeki tidak akan terhalang dengan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Rezeki tidak akan terhenti. Begitu juga tidak akan mendekatkan ajal kita. Kematian kita enggak akan dekat gara-gara kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu sudah pasti ketentuan Allah. Wa annal akhbar minal yahud wa ruhban minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la'anahumullah 'ala lisani anbiya'ihim thumma umu bil bala. Dan bahwa khabar daripada Yahudi dan para pendeta daripada Nasrani, manakala mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah laknat mereka atas ataupun melalui lisannya para nabi mereka, kemudian secara umum terkena bala. Ketika sebahagian padahal yang tidak menghalangi amar ma'ruf, tidak melakukan amar ma'ruf dan tidak menghalangi daripada kemungkaran, malah bala semuanya terkena. Wa qala alaihi salatu wasalam afdal jihadi kalimatu haqqin inda sultani jair. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seafdal jihad, peperangan yang paling afdal adalah kalimat yang benar melalui lisannya para pemimpin. Pemimpin punya jabatan, punya hak untuk mengatur, untuk bikin peraturan. Jika dia membuat peraturan yang bagus, itu termasuk jihad yang paling bagus. Sekarang enggak usah berpikir untuk jihad dengan senjata, berperang dengan senjata, enggak. Sekarang kalimat-kalimat yang baik yang kita sebarkan, lebih-lebih kita sebagai pemimpin, ini merupakan jihad yang paling afdal. Ini tolong bapak-bapak di kampung kita masing-masing, coba perhatikan. Kita sebagai Pak Kesik, Pak Raja, atau kita dekat dengan Pak Raja, kadang ada petua dan sebagainya. Ketika melihat kemungkaran, jangan tutup mata. Kenapa? Karena seandainya Allah turunkan bala gara-gara kemungkaran tersebut, bukan cuma mereka pelaku mungkar yang kena, tetapi semuanya terkena imbasnya. Kenapa? Karena emang seperti itu. Karena kita tidak menghalangi kemungkaran tersebut. Jangan kita tutup mata kalau sudah terlihat kemungkaran tersebut. Wa su'ila salawatu alaihi an khairin nas faqala atqahum lirabbi wa awsaluhum lirrahimi wa amarahum bil ma'rufi wa anhahum anil munkari. Pernah ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan manusia terbaik itu atqahum lirabbi, mereka yang paling bertakwa kepada Tuhan. Mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyatan. Yang dikatakan takwa yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah secara nyata dan secara sembunyi-sembunyi. Baik di depan orang atau di belakang orang, dia tidak melakukan kemungkaran dan tetap dia melakukan takwa perintah Allah. Itu merupakan orang yang paling baik, karena mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Manusia yang paling baik, kata baginda Rasulullah, di antara yang lain adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yang paling akramallah, yang paling mulia di sisi Allah, indallahi atqakum. Di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling bagus keturunannya, bukan. Tapi mereka yang paling bertakwa kepada Allah, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua sifatnya wa awsaluhum lirrahimi, orang yang paling menyambung silaturahmi. Orang yang paling menyambung silaturahmi merupakan orang yang paling baik dibandingkan dengan orang yang tidak menyambung silaturahmi, lebih-lebih dengan orang yang memutus silaturahmi. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, tapi putus hubungan dengan keluarganya, dengan orang terdekatnya, gara-gara satu dua hal masalah, itu orang yang tidak baik. Orang yang paling baik menyambung, walaupun bisa dikatakan dia duluan yang salah,
kita menyambung, tidak melihat ke situ, itu merupakan tanda-tanda orang yang paling baik yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang sifat yang ketiga, wa amarahum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Orang yang paling menyuruh kepada yang ma'ruf dan yang paling menegah daripada kemungkaran. Orang yang paling menyuruh kepada yang ma'ruf dan paling menegah kemungkaran, mereka orang yang terbaik. Ada kegelisahan ketika melihat orang salah. Ada kesedihan ketika melihat orang melakukan kemaksiatan. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya mencintai orang saleh walaupun saya bukan orang saleh, saya berharap mendapatkan syafaat daripada mereka, dan saya membenci kepada orang bermaksiat walaupun saya dengan mereka sama dalam masalah maksiat. Harus ada kebencian walaupun kita belum baik. Ini sering kita dengar kata-kata, kenapa enggak negah, saya saja belum pantas, saya saja masih banyak salah, saya saja masih belum betul dan sebagainya. Ini perkataan yang betul tetapi salah. Kata-kata betul tetapi maksudnya salah, dan ini merupakan bisikan syaitan. Baik. Kalau kita kepingin menjadi orang yang paling baik, harus orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menyambung silaturahmi, dan yang ketiga adalah paling melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar. Wa balaghana anna Allah Ta'ala 'adzaba qaryatan fiha 18,000 a'maluhum ka a'malil anbiya ghair annahum kanu la yaghdabuna lillah. Telah sampai kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kampung yang di situ terdapat 18,000 orang. Satu kampung terdapat 18,000 orang yang mereka, perbuatan mereka, amalan mereka sama seperti amalan para nabi-nabi. Sama seperti amalan para nabi. Hanya saja mereka tidak membenci karena Allah. Karena ada disebutkan cinta karena Allah, benci karena Allah. Mana benci karena Allah? Termasuk melihat kemungkaran kita benci, itu benci karena Allah. Ini orang yang sudah amalannya seperti amalan para anbiya, tapi karena mereka tidak membenci ketika melihat kesalahan, tidak membenci karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab ke dalam kampung tersebut. Faqad tabayyana wattadah anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la rukhsata li ahad fi tarkiha 'inda al-qudrah wal imkan. Wa anna man adha'a dhalika wa tasahala fihi fa huwa mutahawwinun bi haqqillah wa ghayra mu'azzimin li hurmatihi kama yanbaghi. Sungguh telah jelas, nyata bahawa amar ma'ruf nahi munkar tidak ada keringanan untuk ditinggalkan bagi siapapun ketika dia mampu dan memungkinkan. Arti amar ma'ruf nahi munkar enggak ada istilahnya kemudahan untuk ditinggalin, enggak ada. Bagi siapapun yang ada kekuasaan dan ada kemampuan untuk menegah kemungkaran dan melakukan amar ma'ruf. Kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar terjadi, insyaallah negeri kita akan baik. Agama kita tetap baik. Ini sekarang sudah tidak ada kepedulian lagi kita kepada saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah, nabi yang diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang. Rasulullah tidak senang melihat orang yang meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan kemungkaran. Pasti ada kebencian dalam hati baginda Rasulullah, atau langsung Rasulullah tegur. Baik, begitu juga dengan kita. Satu orang pun, semua kita enggak ada keringanan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ambil jatah kita masing-masing tergantung posisi kita. Seperti misalnya seorang bapak bisa menegah anak-anaknya, seorang ibu bisa menegah anak-anaknya, seorang abang bisa menegah adik-adiknya, seorang yang memiliki jabatan di kampung bisa menegah. Kalau orang dulu kita lihat di kampung-kampung ketika lewat Pak Kesi, Pak Raja, itu anak-anak takut melakukan kesalahan. Oh, ada Pak Kesi, ada Pak Kesi, ada Pak Raja. Sekarang mana ada Pak Raja? Oh, Assalamualaikum Pak Raja. Singgah katanya. Diajak singgah lagi. Gabung Pak. Kenapa? Diajak mana? Ajak gabung dalam kemaksiatan dan kesalahan yang sedang dia lakukan. Kalau dulu lewat Pak Imam, mereka takut. Padahal bukan orang tua mereka. Kenapa? Karena Pak Imam, Pak Raja dulu mereka menegah kemungkaran, dan orang tuanya pun setuju dengan apa yang dilakukan oleh bapak pemimpin semacam itu.
Sekarang nggak ada lagi. Ini jangan kita salahin anak kita, tapi bisa jadi karena diri kita yang kurang peduli dengan hal tersebut. Baik. Wa anna man adha'a dzalika, dan bahwa sungguh orang yang menyia-nyiakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menganggap enteng, menganggap remeh tentang amar ma'ruf nahi mungkar, berarti dia sudah menganggap remeh hak Allah. Dia sudah menganggap remeh hak Allah dan dia tidak mengagungkan kehormatan Allah kama yang bagi sebagaimana yang sepantasnya. Wa qad dha'afa imanuhu wa qalla min Allah yakhafu wa haya'uh, dan sungguh telah lemahlah imannya dan sudah sedikitlah rasa takut dan malunya kepada Allah. Orang yang ketika melihat orang meninggalkan ma'ruf, melakukan kemungkaran enggak ditegah, berarti ini iman sudah melemah dan rasa takut dan malu kepada Allah sudah mengecil, sudah mengurang. Dan juga orang ini sudah menyia-nyiakan hak Allah. Ketika kita menyia-nyiakan hak Allah, maka takutnya Allah juga menyia-nyiakan hak kita. Fa in kana sukutuhu raghbatan fid dunya wa tam'an fil jahi wal mal wa yakhsha annahu idza amara aw naha saqatat manzilatuhu wa dha'afa jahu inda man amarahu aw nahahu 'anil minal 'usah wal dhalmah faqad 'azama ithmu wa ta'arada bi sukuti li sukhti rabbi wa maqtih. Sekarang coba kita lihat kenapa kita diam. Kalau seandainya diam daripada menyuruh orang lain kepada yang ma'ruf, diam untuk menegah orang lain daripada kemungkaran. Jika diam tersebut karena senang kepada dunia, ada dunia yang sedang kita cari. Ini kalau saya tegah, saya nggak akan dapat lagi bantuannya. Kalau saya bilangin, dia nggak akan perhatian lagi kepada saya. Ini sering terjadi. Lebih-lebih kelompok-kelompok tertentu. Begitu juga wataman fil jahi wal mal. Seandainya diamnya karena kepingin mendapatkan kedudukan dan harta. Ini kalau saya tegah, saya akan dipecat. Kalau saya halangi, kalau saya bilangin dan sebagainya, saya akan dipindah tugaskan dan sebagainya. Akhirnya diam. Daripada melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia memilih diam karena unsur tujuan-tujuan seperti tadi. Wa yakhsha annahu, dan dia takuti apabila dia memerintah dan menghalangi, maka akan gugurlah kedudukannya, akan hilanglah kedudukannya. Wa dha'afa jahu, dan akan rendahlah kedudukannya di sisi orang yang dia perintah dan di sisi orang yang dia halangi daripada maksiat dan kezalimannya. Maka orang yang diam gara-gara semacam ini, faqad 'azuma ithmuh, sungguh telah besarlah dosanya dan sungguh telah mendatangkan gara-gara diamnya kepada kemurkaan dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diam? Takut nanti kan saya dicoret dari petugas. Takutnya saya nanti dipecat. Takutnya saya nanti enggak lagi dikasih bantuan. Beliaulah yang perhatian sama saya. Selama ini setiap bulan dikasih buat saya adalah 200. Jadi kalau saya bilangin, Pak itu salah Pak, nanti nggak dikasih lagi. Baik saya diam biar tetap dikasih bantuan tersebut. Ini diam ini merupakan hal yang sangat bahaya. Yang pertama, imannya sudah melemah, dosanya sangat besar dan akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma idza sakata 'anil amri wan nahyi 'anil munkar li'ilmi annahu yahsulu lahu idza amara aw naha makruhun fi nafsi aw malihi faqad yajuzu lahu sukut idza tahaqqaqa dhalika wa kana al makruh alladhi yahsuluhu lahu shadidan wa lahu waqa'a dhahir. Baik. Adapun apabila jika dia diam, apabila diamnya daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar karena dia mengetahui bahwa apabila dia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar akan dia dapati sesuatu yang tidak baik pada dirinya ataupun pada hartanya. Ini ada diam yang kedua, tingkatan yang kedua. Kalau seandainya dia diam, kalau seandainya dia tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak baik kepada jiwa dia sendiri. Begitu juga tidak baik kepada hartanya, akan dizalimi, akan disiksa, akan dilakukan hal-hal keburukan kepada dia.
faqad yajuzu lahu sukut, maka sungguh bolehlah bagi dia untuk diam apabila benar-benar hal tersebut terjadi. Dan apabila keburukan tersebut terasa berat, terasa berat, bukan keburukan yang ringan tetapi keburukan yang berat. Ini kalau saya tegah kemungkaran tersebut, mereka akan datang melempari rumah saya. Sudah pernah saya coba, kaca depan pecah. Ini kayaknya kalau saya halangi lagi, takutnya rumah-rumah dibakar. Ini kalau seandainya saya halangi, saya diberhentiin di kegelapan, saya digebukin. Artinya bisa terjadi hal semacam itu. Ini boleh diam kalau seandainya semacam ini. Tapi kalau takut hilang dunia milik kita, tapi kalau takut kita hilang kedudukan, ini nggak boleh diam. Baik. Kemudian, walau amara wa naha ma'a dzalika kana ajrun 'azim. Kalau seandainya orang yang diam semacam tadi takut disakiti, takut akan dikerjain dan sebagainya pada dirinya dan pada hartanya, namun disebutkan tadi boleh diam, namun disebutkan apabila dia tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia malah mendapatkan pahala lebih besar. Wa thawabun jazil, dan balasan yang sangat luar biasa. Wa kana dzalika minhu dalilan ala mahabbatillah wa ithari ala nafsi wa ala nihayatil hirsi ala nusrati lidini. Dan ini menandakan bahwa dia benar-benar cinta kepada Allah dan benar-benar dia lebih memilih Allah dibandingkan dirinya. Ini ada istilahnya, saya mendahulukan hak Allah walaupun saya tersakiti, tidak apa-apa. Saya mendahulukan hak Allah walaupun harta saya akan hilang, akan begini begitu. Dan ini juga menandakan bahwa dia benar-benar kepingin membantu agama Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Amar ma'ruflah oleh kamu dan dihalangi oleh kamu akan kemungkaran, dan sabar olehmu atas apa yang menimpa kamu. Ini sifat-sifat ataupun tanda-tanda bahwa dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan mendahulukan cinta Allah dibandingkan cinta makhluk. Ini yang tidak habis pikir orang-orang kafir ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijahilin, beliau pergi dengan pakaian putih, ketika keluar dengan pakaian sudah kotor. Beliau pergi dalam keadaan bersih, ketika pulang sudah dalam keadaan dilempar dengan tai unta dan sebagainya. Keluarga Rasulullah disakiti, tapi tetap Rasulullah menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka enggak habis mikir. Sehingga dipanggil pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Kamu kepingin jadi pemimpin? Kami jadikan kamu pemimpin yang paling hebat. Kamu kepingin harta? Biar kami berikan kepadamu seluruh harta. Sebanyak apapun yang kamu inginkan. Kamu kepingin perempuan? Kami nikahkan kamu dengan perempuan tercantik dari kabilah kita." Kata Rasulullah, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya heran mereka, semua ditawarin, enggak mau diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita butuhkan sekarang. Semampu kita. Kita tidak selevel Rasulullah, jauh sekali. Tapi jangan sampai kita meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sebisa mungkin. Dan semuanya punya hak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini harus kita kerjakan. Jangan sampai ketika melihat anak melakukan kesalahan tutup mata. Dan ini akan terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah. Nanti akan kita melihat orang berzina di samping jalan, enggak ada lagi yang negur. Orang yang melakukan pencurian di samping jalan, enggak ada lagi yang negur. Dan ini sudah terjadi sekarang. Anak-anak muda bebas melakukan kesalahan. Kenapa? Enggak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan sekarang amar ma'ruf nahi mungkar hanya militer, hanya nanti kalau ada WH, mereka lah tugas mereka, bukan tugas saya. Ini salah. Nah, ini harus kita perbaiki. Baik. Wa ma ahsanu halul 'abdi idza duriba aw hubisa aw syutima bisababi qiyami bi huquqi rabbih wa amrihi bi ta'atihi wa nahyi an ma'siyatihi. Betapa bagusnya keadaan seorang hamba apabila dipukul, ditawan, dicaci gara-gara dia memenuhi hak Allah. Gara-gara dia melakukan perintah kepada taat kepada Allah, gara-gara dia menghalangi orang daripada maksiat kepada Allah. Ini tanda hamba paling bagus. Dia mengorbankan dirinya
disakiti, mengorbankan dirinya, dicaci, mengorbankan dirinya, kadang dibuli dan sebagainya. Yang penting hak Allah terpenuhi. Gara-gara dia melakukan amar ma'ruf, gara-gara dia menghalangi orang melakukan maksiat kepada Allah, dia tersakiti, dan ini hal yang luar biasa. Bahkan orang-orang terdahulu terjadi hal semacam ini. Ini harus benar-benar. Makanya Rasulullah mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Jangan kita ketika pahit enggak mau mengatakan kebenaran. Dzalika da'abul anbiya wal mursalin wa awliya was salihin wal ulama al 'amilin kama huwa manqulun fi akhbarihim wa ma'rufun min siyarihim wa atharihim. Dan ini merupakan tanda-tanda ataupun kebiasaan para nabi dan para rasul. Dan ini kebiasaan para wali dan orang-orang saleh, dan kebiasaan para ulama yang beramal dengan ilmunya, sebagaimana yang telah dinukilkan tentang kabar mereka dan bagaimana perjalanan dan bekas yang sudah mereka tinggalkan. Yang mereka mau mengorbankan dirinya. Imam besar dalam mazhab kita adalah mereka dipenjara gara-gara mengatakan kebenaran, gara-gara menegur raja dan sebagainya, dan mereka bersabar dengan itu. Baik. Wala khaira fil jubni wad-du'fi al-mani'aini min nasratid din wa mujahatidh dhalimin al-fasiqin liraddihim ila ta'atillahi rabbil alamin. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang penakut, orang yang lemah, yang gara-gara rasa takut dan lemahnya ini menghalangi dia membantu agama Allah. Gara-gara takut dan lemah ini menghalangi dia untuk melawan orang zalim dan orang fasik. Liraddihim ila ta'atillahi rabbil alamin, untuk mengembalikan mereka kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ghadaba lillah wal ghayrah inda tarki awamirih wa irtikabi nawahi waz zawajir sya'nul anbiya'i was siddiqin. Wa bidzalika wasifu wajtaharu wa arafu kama warada fil hadits annahu alaihi salatu wassalam kana la yaqdabu li nafsihi fa idza intahaka syai'un min hirmatillahi ta'ala lam yakum li ghadabihi syai'un. Dan sesungguhnya kemarahan karena Allah, cemburu ketika meninggalkan hal-hal yang diperintah oleh Allah, ada rasa ghirah, tidak senang ketika dia meninggalkan perintah Allah, ketika dia melakukan larangan Allah. Itu merupakan kedudukan para nabi dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang tulus. Wabidzalika, dan dengan inilah sifat mereka, dan dengan inilah mereka terkenal, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena dirinya. Kalau untuk diri Rasulullah itu enggak pernah marah, tapi kalau udah masalah hak Allah itu enggak ada maaf, enggak ada maaf. Kalau untuk dirinya dimaafkan oleh Rasulullah. Salah sama Rasulullah dimaafkan. Tapi kalau salah dengan ketentuan Allah, salah dengan apa yang diperintah Allah, maka ketika itu kayak tidak pernah dilihat orang yang paling marah kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala alaihi salatu wasallam fi haqqi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qauluhul haqq wa ma lahu fin nasi min sadiq. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Bagaimana sifat Sayyidina Umar? Qauluhul haq, perkataannya benar. Wa ma lahu min fin nasi min sadiq, dan Sayyidina Umar tidak memiliki kawan. Sayyidina Umar tidak memiliki kawan, karena semua yang salah ditegurnya. Orang yang paling sedikit kawannya ketika dia berani menegah kemungkaran dan menyuruh kepada amar ma'ruf. Harus kita ketahui inilah kawan yang sebenarnya. Bukan orang yang membenarkan kesalahan kita, tapi mereka yang berani mengatakan kita salah. Ini kawan yang sebetul. Ketika ada kawan yang membenarkan kesalahan kita, memuji kesalahan kita, ini sebenarnya dia sedang mencelakai kita. Dan itu bukan kawan yang baik. Walaupun cara menegahnya dengan penuh adab. Wa qala ta'ala fi wasfi ahbabihi minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat kekasihnya Allah daripada golongan orang beriman. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu lawmata laim.
Mereka orang yang dicintai Allah. Dari golongan orang mukmin, siapa mereka? Orang yang merendah di hadapan orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas, keras kepada orang-orang kafir, dan mereka berjihad di jalan Allah, tidak takut sedikit pun hal-hal yang terjadi kepada mereka. Ini maka di sini jelas bahwa hal-hal semacam ini harus kita perhatikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di akhir kesempatan ini belum habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bahwa pernah pada suatu hari Sayyidina Hasan dan Husain, yang keduanya merupakan cucu baginda Rasulullah, anak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Pernah pada suatu hari mereka datang mau berwudu, melihat ada satu orang tua. Ini termasuk adab cara menegur orang. Coba kita perhatikan. Yang merupakan dua anak ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, didikan ayah dan kakek mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan adab. Ketika melihat satu orang berwudu, ternyata wudunya tidak betul. Wudunya tidak benar. Kalau wudu semacam itu enggak sah wudu. Mereka berpikir bagaimana cara menegur orang udah tua. Ini salah-salah kalau kita tegur. Kamu anak baru kemarin lahir. Kamu baru makan pisang kemarin, enggak usah tegur-tegur saya, kan gitu. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Datang mereka berdua. Sayyidina Hasan, si abang, mengatakan, wahai kakek, wahai bapak, Husain adik saya, dia bilangin wudunya paling bagus. Apa katanya? Wudunya paling bagus. Sekarang coba lihat, saya mau lomba siapa wudu paling bagus. Coba sekarang lihat wudu saya dan lihat nanti wudu adik saya. Mana yang lebih bagus? Kamu jadi hakimnya, jadi juri. Dan mulailah berwudu Sayyidina Hasan dengan wudu yang telah diajarkan oleh ayah dan kakeknya. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Husain. Diperhatikan oleh kakek tersebut, wudu mereka luar biasa. Dan beliau sadar, ini dua anak kecil ini sebenarnya mau negur bahwa wudu saya salah tadi. Coba lihat bagaimana adab cara menegur. Kalau semacam ini cara tegur, nggak ada yang tersakiti. Dan akhirnya beliau berterima kasih kepada anak kecil, wahai Hasan dan Husain, wudu kalian semuanya udah betul. Punya saya yang salah. Inilah didikan Rasulullah sallallahu alaihi. Tujuan sudah betul, tapi cara yang salah akan menimbulkan masalah. Maka coba kita perhatikan, pikir dengan logika kita, dengan akal sehat, yang pernah tersakiti dengan cara yang kita lakukan ataupun cara kata-kata yang kita keluarkan dengan kelembutan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menegurmu dengan di khalayak ramai, berarti dia sedang mencela dan mencacimu. Namun jika dia menegurmu di tempat yang sembunyi, hanya sendiri, berarti dia benar-benar menasihatimu. Jangan di depan ramai kita tegur orang tersebut. Harus ada adab, dan insyaallah ke depan akan kita pelajari tentang adab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Di sini di belakang. Silakan. Ada juga yang kita tegur dia marah. Beliau mengatakan ada juga yang kita tegur marah, padahal kita udah negurnya di tempat yang tersembunyi. Ini bisa jadi lagi datang bulan. Kalau dia perempuan, bawa perasaan. Atau bisa jadi bahasa kita agak keras, agak keras. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi orang tersebut karena merasa harga dirinya, masa saya direndahkan, tak pantas kamu nasihati saya. Udah sana pergi, marah dia. Nah, memang di dalam dirinya ada sifat sombong, sifat angkuh, nggak mau kalah. Dalam hatinya sudah dipenuhi oleh bisikan-bisikan syaitan. Baperan, ini baperan yang tidak dibolehkan semacam itu. Maunya bersyukur ketika ada orang yang menegur kita untuk kebaikan.
bisa jadi jangan semuanya kita salahin, bisa jadi kita bahasa kita yang emang agak salah. Apalagi kita bahasa Aceh kita tegur dengan bahasa Aceh pesisir, kita tegur dengan bahasa Indonesia. Kita translate dulu. Bahasa Acehnya seperti ini, bahasa Indonesianya kayaknya seperti ini. Ternyata salah, agak kasar bahasa Indonesia. Bisa jadi bahasa tersebut pun bermasalah. Jawabannya lebih awal dia makan garam. Jawabannya katanya lebih duluan saya makan garam dibandingkan kamu. Ini kan ada sifat sombong dalam orang seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Yang pertama mustahin, yang kedua mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang takabur, sombong. Ini bisa jadi orang yang sombong semacam tadi. Akan dikatakan kalau itu kebenaran, walaupun jatuh di dalam kotoran anjing sekalipun, ambil. Namanya mutiara, dimanapun tetap berharga. Perkataan itu juga seperti itu. Kan ada ungkapan dari para ulama, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat kepada siapa yang mengatakan. Kalau benar tetap ikuti, walaupun yang mengatakan tersebut anak kecil ataupun orang miskin ataupun orang yang rendah kedudukannya. Jangan melihat siapa yang mengatakan hal tersebut. Ini sama seperti bapak-bapak. Mohon maaf kadang kami lebih muda di sini. Cuma yang kita sampaikan adalah isi kitab, bukan kata-kata kami yang, tapi isi kitab, hadis, Al-Quran, perkataan para ulama dan sebagainya. Artinya ketika benar silakan ambil. Kalau seandainya nggak mau seperti itu, ya kita kayak mana mau dapat ilmu? Kurang lebih seperti itu. Walaupun ada ujian ketika keadaan semacam itu untuk mendengar orang yang lebih rendah di hadapan kita. Dulu dia kalau ini bayangkan pada masa Rasulullah. Dulu dia hamba saya lah. Dia budak saya. Sekarang dia jadi imam, nggak mau saya. Ini kedengkian inilah yang menyebabkan mereka nggak mau masuk Islam. Dulu dia saya suruh, saya pukul, saya pokoknya kerjaan dia hina. Sekarang satu saf dengan saya, bahkan bisa jadi dia terdepan. Gak mau saya. Ini juga sama seperti tadi. Duluan saya makan garam. Garam. Kedengkian tersebut yang menyebabkan mereka tidak mau membenarkan. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul. Didengki, takutnya nanti orang Arab datang bukan lagi ke kami tetapi ke Muhammad. Dan mana mungkin kami duduk bersama orang-orang yang hina dulunya, hamba sahaya, orang fakir miskin. Inilah yang didapati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi? Apa udah terdiam ibu? Arah ke pertanyaannya. Enggak ada, kita tutup nih. Gimana? Bagaimana nanti suatu waktu banyak lahir anak yang haram. Karena ukuran tadi tidak dapat dijaga. Lahirlah anak-anak yang bagaimana? Baik. Pertanyaannya bagaimana sekarang gara-gara ini termasuk imbas sebab tidak dihindar ataupun tidak ditegah kemungkaran sehingga lahirnya banyak anak haram. Ya, banyak lahir anak haram. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Dan disebutkan seperti yang kami sampaikan tadi, di jalanan itu terjadi. Mereka enggak malu lagi. Enggak malu lagi. Ini tanda-tanda hari kiamat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang zaman fitnah. Inilah zaman sekarang ini, zaman fitnah. Paling tidak jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rela ataupun tidak ada rasa sedih ketika melihat kemungkaran tersebut terjadi. Kalau mau kita teliti, mau kita perhatian secara detail, itu terjadinya perzinaan yang sekarang maraknya, bahkan terjadi antara si ayah dengan si anak, kakek dengan cucunya. Itu bisa jadi dan bahkan bisa dikatakan hampir 100%. Penyebabnya karena pernikahan mereka tidak sah. Bisa jadi karena cara akad nikahnya,
bisa jadi karena walinya, bisa jadi karena emang sebenarnya mereka tidak boleh menikah. Akhirnya terjadilah pernikahan, kemudian terjadilah zina yang semacam itu. Karena kenapa? Tidak ada kasih sayang di antara mereka karena itu bukan anak yang sah buat mereka. Walaupun secara adat udah kita adakan pesta dan sebagainya, betapa banyak sekarang terjadi. Lebih-lebih yang kita lihat sekarang, setelah terjadi kecelakaan baru dinikahkan. Kemudian si anak lahir, anak perempuan. Ayahnya bukan ayahnya, ayah yang melakukan hal tersebut nanti yang menikahkan anak perempuan tersebut dengan lelaki lain, sedangkan dia sebenarnya bukan ayahnya secara sah. Murni cuma dia pelaku satu orang, nggak boleh jadi wali. Terus siapa yang jadi wali menikahkan anak perempuan tersebut? Wali hakim, KUA kalau bahasa kita. Nggak boleh jadi ayahnya. Malu kami, masa kami nggak nikahin? Saya kan nanti dikatain oleh orang begini begitu. Secara hukum harus dijalankan. Kalau si ayah ini menikahkan anaknya, ini anaknya terus berzina karena pernikahan tidak sah. Sehingga terjadilah kemungkaran semacam ini. Dan ini bukan hal kecil masalah pernikahan. Tolong diperhatikan sebelum menikahkan anak. Cocok enggak? Pantas enggak? Cukup enggak syaratnya? Kalau enggak cukup, belajar lagi. Kurang lebih semacam itu. Baik. Satu lagi kadang dari ibu-ibu. Enggak ada. Ibu-ibu bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Bisa insyaallah. Lihat bapak-bapak enggak pergi Jumat sana. Bapak enggak pergi. Kenapa enggak pergi Jumat? Lagi halangan. Masa halangan? Enggak ada halangan bapak-bapak. Pergi Jumat sana. Amar ma'ruf. Begitu juga sekarang sangat kurang perhatian tentang pakaian putih dipakai oleh bapak-bapak. Melihat di Raudhatul Jannah mulai luar biasa. Pakaian putih hari Jumat sunnah. Jangan salahin bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak siapin. Tolong amar ma'ruf. Bapak, nih baju putih pakai hari Jumat. Udah saya setrikain baju putih, sarung putih, peci putih, ridak putih. Dikirain malaikat berjalan. Yang intinya kalau nggak bisa semuanya, paling tidak baju putih. Ini tugas ibu-ibu. Jangan setrikain baju batik ketika hari Jumat. Ini artinya ada turun tangan perempuan. Bahkan dikatakan perempuan tersebut imadul bilad. Apa? Tiang negeri. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Apabila perempuan itu baik, maka baiklah suatu negeri. Jika perempuan itu tidak baik, jahat, rusak, maka rusaklah negeri. Karena pengaruh dari rumah pertama yang menyebabkan bapak-bapak sekarang, mohon maaf, kadang sampai menzalimi orang, mencuri dan sebagainya karena tuntutan di rumah terlalu besar. Ini sering terjadi. Enggak ada rencana melakukan keburukan, tapi terpaksa. Kalau enggak bawa pulang, jangan pulang katanya. Kalau enggak bawa pulang itu jangan pulang. Kemana kita pergi ini? Kemana enggak pulang? Akhirnya terjadilah kemungkaran. Tolong jangan tuntut sesuatu yang berlebihan. Lihat kemampuan. InsyaAllah Allah berkahi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah makmurkan masjid kita, dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang saleh. Amin ya rabbal. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته أهل بيته وأن يشفى من بلد